Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku Senang Belajar Matematika untuk kelas 5. Kita telah sampai di halaman 96. Asyik berlatih. Selesaikanlah soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Caranya seperti ini. Kita tulis dulu nama mereka ya. Siti kita simbolkan dengan S gitu ya. Banding Lani adalah L. Nah, buku tulis Siti 36. Dibanding buku tulis Lani adalah 48. Lalu 36 dengan 48 ini sama-sama kita bagi dengan FPB-nya. FPB dari 36 dan 48 adalah 12 gini. Sehingga 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. 48 dibagi 12 adalah 4. Inilah dia. Jadi perbandingan banyak buku tulis Siti dibanding banyak buku tulisnya Lani adalah 3:4. Gitu ya. Sekarang soal nomor 2. Paman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7:9. Bibit ikan mujair 450 ekor. Berapa banyak bibit ikan nila? Oke, caranya kita tulis dulu nila kita anggap N dibanding mujair M. Ya. Perbandingannya 7:9. Lalu bibit ikan mujair, berarti di sini 450 ekor mujairnya. Yang ditanya banyaknya bibit ikan nila. Caranya, yang ditanya perbandingannya kita taruh di atas. Nah, yang ini sisanya ditaruh di bawah. Jadi begini, banyaknya bibit ikan nila sama dengan 7/9 gitu ya. Ini kan yang ditanya 7 punyanya nila. Diketahuinya ini mujairnya 9 dikali 450 ekor sama dengan ini kalau disederhanakan 450 dibagi 9 50. Jadi 7 dikali 50 350 ekor. Ini jawabannya. Jadi banyaknya bibit ikan nila adalah 350 ekor. Lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5:12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Oke, kita kerjakan caranya. Kita tulis dulu buku cerita, anggaplah hurufnya C gitu ya, dibanding buku pelajaran P. Nah, perbandingannya adalah 5:12. Tadi yang diketahui buku cerita ada 30 judul. Jadi di sini 30 judul. Nah, maka banyaknya buku pelajaran ada berapa judul? Seperti tadi caranya, yang ditanya diletakkan di atas ya. Jadi banyaknya buku pelajaran sama dengan nih 12/5 dikali 30 judul. Gitu, sama dengan 30 dibagi 5 kan 6, berarti 12 dikali 6 72 judul. Jadi banyaknya buku pelajaran di perpustakaan tersebut ada 72 judul. Oke, lanjut soal nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Nah, cara mengerjakannya kita tulis lagi ya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu L, siswa laki-laki ya, siswa perempuannya P. 2:3. Lalu di sini diketahui selisih banyaknya siswa. Nah, karena kata kuncinya adalah selisih banyaknya siswa, maka perbandingan ini juga harus kita cari selisihnya. Begini, selisih perbandingan. Selisih antara 2 dan 3, atau langsung saja yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Kalau mencari selisih berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita tulis juga selisih banyaknya siswa ya. Berapa anak tadi? Berapa orang? 7 orang. Nah,
dari sini kita bisa hitung masing-masing siswa. Untuk siswa laki-laki L sama dengan, oke, ini perbandingannya 2 per 1 kali 7 orang. Gitu, sama dengan nanti untuk siswa perempuan begini, ini kan perbandingannya dia 3 ya, 3 per 1 kali 7 orang juga, gitu, sama dengan ini 2 per 1 ya 2 ya, dikali 7 14 orang. Terus untuk siswa perempuannya 3 per 1 kan 3 dikali 7 21 orang, gitu. Jadi siswa laki-lakinya ada 14 orang, siswa perempuannya ada 21 orang. Sip. Lanjut ke soal nomor 5. Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air banding gula banding sirup sama dengan 7 banding 3 banding 2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Caranya, kita tulis dulu perbandingannya ya. Air itu kita tulis A, gula adalah G, sirup adalah S. 7 banding 3 banding 2. Lalu di sini diketahui minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Minuman sirup itu artinya campuran antara air, gula, dan sirup. Berarti ini perbandingannya ini harus kita campur juga atau kita jumlah, maksudnya ya. Jumlah perbandingan sama dengan 7 tambah 3 tambah 2 sama dengan berapa? 12 ya. Kemudian jumlah sirup yang akan dibuat kita tulis juga. Berapa liter tadi? 24 liter. Kalau datanya ini sudah ada semua, kita bisa menghitung. Untuk air yang dibutuhkan sama dengan nih 7 per 12 kali 24 liter. Lalu untuk gula berapa? 3 per 12 kali 24 liter. Nah, terus terakhir untuk sirup sama dengan ini perbandingannya kan 2 ya. Berarti 2 per 12 kali 24 liter. Tinggal dihitung. 24 dibagi 12 bisa 2. Berarti 7 dikali 2, 14 liter. Airnya 14 liter. Sekarang gulanya 24 bagi 12 2. 3 dikali 2 6 liter. Terus yang ini 24 dibagi 12 2 ya. 2 dikali 2 4 liter. Jadi kesimpulannya air yang diperlukan sebanyak 14 liter, gulanya 6 liter dan sirupnya 4 liter. Ini kalau kita cek 14 ditambah 6 20. 20 ditambah 4 24 liter. Nah, tepat dengan yang diminta. Berarti jawaban kita benar. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang ada 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 banding 8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Yuk, kita tulis dulu. Mangga itu M banding apel A. 7 banding 8. Nah, jumlah mangga dan apel berarti di sini diketahuinya tadi jumlah mangga dan apel adalah 90 buah. Berarti kata kuncinya jumlah ya. Maka perbandingannya juga kita jumlah. Jumlah perbandingan sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oke. Nah, sekarang jumlah buahnya adalah 90 buah. Nah, datanya sudah ada semua ini. Berarti kita bisa menghitung masing-masing ya. Untuk mangga 7 per 15 kali 90 buah. Untuk apel 8 per 15 kali 90 buah gitu. Tinggal dihitung aja ya ini ya. 90 dibagi 15
kan 6. Lalu 7 dikali 6, 42 buah. Ini untuk mangganya. Sekarang untuk apel, 90 dibagi 15 juga 6 ya. 8 dikali 6, 48 buah. Kita cek, apakah 42 ditambah 48 itu sama dengan 90? Kan benar ya, berarti jawaban kita benar. Kesimpulannya, mangganya 42 buah dan apelnya 48 buah. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Perbandingan umur Dayu dan Beni adalah 4:5. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Kita tulis Dayu itu anggaplah huruf D, Beni huruf B. 4:5. Karena di sini tadi kata kuncinya adalah selisih, maka perbandingannya juga kita cari selisihnya. Jadi selisih perbandingan sama dengan yang besar dikurangi yang kecil ya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang selisih umur yang diketahui di soalnya itu tadi adalah berapa tahun? Ini ya, 6 tahun. Sekarang kita bisa hitung umur Dayu dan Beni masing-masing. Untuk Dayu umurnya adalah 4/1 kali 6 tahun. Sama dengan, kita ngitungnya nanti dulu ya. Kita tulis dulu untuk yang Bayu. Bayu berarti 5/1 kali 6 tahun. Sama dengan, yuk dihitung. 4/1 itu kan 4, dikali 6, 24 tahun. Untuk Beni, 5/1 kan 5 ya, dikali 6, 30 tahun. Jadi ini jawabannya, umur Dayu 24 tahun dan umur Beni 30 tahun. Oke, masuk ke soal nomor 8. Ayah Edo mengembangbiakkan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan ayam dan bebek 7:4, sedangkan perbandingan itik dan bebek 3:2. Banyak itik 60 ekor. Berapakah banyak ayam dan bebek masing-masing? Kita tulis dulu ya. Ayam itu A banding bebek itu B. Nanti itik itu I. Nah, ayam banding bebek 7:4. Lalu itik banding bebek 3:2. Tapi kita punyanya bebek banding itik, berarti dibalik ya, 2:3. Begini nulisnya. Perbandingan ini kita buat menjadi perbandingan setara. Caranya ini dikali 4 dikali 2, letakkan di sini. 7 dikali 2, 14, letakkan di sini. 4 dikali 3, 12. Jadi perbandingan ayam banding bebek banding itik sekarang adalah 14:8:12. Tadi diketahui banyaknya itik 60 ekor. Berarti di sini 60 ekor. Sehingga kita bisa menghitung banyaknya ayam dan bebek. Ayam sama dengan perbandingannya yang ini ya, 14 per punyanya itik 12 dikali 60 ekor sama dengan untuk bebeknya perbandingannya adalah 8 per punyanya itik juga 12 dikali 60 ekor. Tinggal dihitung ya. 60 dibagi 12 itu 5. 14 dikali 5, 70 ekor. Inilah banyaknya ayam. Untuk bebeknya 60 dibagi 12, 5. 8 dikali 5, 40 ekor. Sip. Lanjut ke soal nomor 9. Perbandingan termometer Reaumur dengan Celcius adalah 4:5. Pada termometer Reaumur, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius? Anggaplah Reaumur itu R, Celcius itu C. Ya, perbandingannya 4:5. Lalu tadi diketahui pada termometer Reaumur suhunya 60 derajat. Nah, berarti pada Celcius berapa derajat? Bisa kita hitung ya. Caranya yang ditanya taruh di atas. Berarti Celcius sama dengan 5 per ini 4 kali 60 derajat sama dengan 60 dibagi 4 itu 15. Nah, 5 dikali 15, 75 derajat. Jadi pada termometer Celcius suhunya menunjukkan 75
derajat. Oke, soal nomor 10. Segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Perbandingan sudut A banding sudut B banding sudut C adalah 2 banding 3 banding 4. Tentukan besar sudut A, sudut B, sudut C masing-masing. Oke, kita hitung ya. Sudut A, anggap saja A begitu ya, banding B banding C berapa? 2 banding 3 banding 4. Lalu kata kuncinya adalah jumlah. Karena kata kuncinya jumlah, berarti perbandingannya juga harus kita jumlah. Yuk, jumlah perbandingan sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Nah, lalu apa ini? Jumlah sudut 180 derajat. Jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti masing-masing kita bisa hitung sekarang ya. Untuk sudut A sama dengan 2/9 kali 180 derajat. Nah, untuk yang B 3/9 kali 180 derajat. Yang C 4/9 ya, C 4/9 kali 180 derajat sama dengan 180 dibagi 9 itu 20. 2 dikali 20 40 derajat. Ini juga 20 ya, berarti 3 dikali 20 60 derajat. Ini juga 180 bagi 9 20. 4 kali 20 80 derajat. Kesimpulannya sudut A besarnya 40 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 80 derajat. Oke, sekian video kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.